Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Arqam Wonosobo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Allah kumpulkan kembali pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, dalam kajian yang mulia juga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir batin, tetap iman Islam, dan istiqomah menghadiri majelis taklim setiap Ahad pagi di Masjid Al-Arqam Wonosobo. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menghidup-hidupkan sunnahnya sampai yaumul kiamah, insya Allah termasuk kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk kajian pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Kiai Haji Agus Effendi, MAG, beliau dari Temanggung. Mudah-mudahan nanti kita ikuti bersama, kita catat, kita buka kembali di rumah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka kajian Ahad pagi hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ustadz kita, Bapak Kiai Haji Agus Effendi MAG dari Temanggung. Waktu sepenuhnya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa hadaina bihidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, para sesepuh, bini sepuh, ibu, bapak sekalian, para jamaah yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, yang tentunya sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya hingga pagi hari ini, meskipun suasana dingin, dingin apa obatnya lagi Pak? Nggih, sejuk. Mila saya rangkepan, ngoten. Suasana yang sejuk ini alhamdulillah ya. Dan ini berbanding terbalik ibu bapak yang kemarin sama tindak haji, nggih. Nah, di sana karena Juni niki puncak panas, nggih. Di Arafah itu kemarin ba'da zuhur itu sampai 52 derajat. Nggih. Dados nek ndelehke tigan kek kindur, nggih, kap mobil niku bisa mateng karena saking panasnya. Alhamdulillah di suasana yang sejuk, di masjid yang bagus ini, kita bisa bersama-sama hadir pada kajian kita, upaya kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, ngestoaken dawuh saja. Pagi hari ini tema kajian kita adalah menggapai keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Satu kalimat yang saya yakin sudah familiar di telinga kita semuanya. Pagi hari ini kita tidak akan menyampaikan panjang lebar terkait keluarga sakinah, mawadah, warahmah, karena tidak mungkin di waktu yang sempit bisa membahas kajian yang sangat panjang. Keluarga sakinah, mawadah, warahmah itu kan panjang. Kalau nikahnya 25 tahun, meninggalnya 100 tahun kan berarti 75 tahun gitu. Membahas 75 tahun kok hanya 45 menit kan sangat tidak mungkin ya. Kita membahas sisi-sisi bagian-bagian yang perlu untuk kita kaji bersama. Ibu bapak rahimakumullah, bersyukur pagi hari ini kita bisa menghadiri kajian ilmu ini. Dan ilmu, khususnya ilmu agama, ini sesuatu yang sangat penting dan sangat kita butuhkan. Saya membaca di kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi,
Miftahu dari Sa'adah. Beliau menukil perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan, An-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim illa ta'ami wasyarabi. Manusia sangat membutuhkan ilmu, dan butuhnya manusia kepada ilmu itu jauh lebih aksar, jauh lebih banyak dibanding butuhnya manusia itu kepada makanan dan minuman, illa ta'ami wasyarab. Butuhnya manusia kepada ilmu itu jauh lebih besar dibanding butuhnya manusia itu kepada makanan dan minuman. Kenapa beliau mengatakan li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilai fil yaumi marratan aw marratain. Sebab butuhnya manusia kepada ilmu itu dalam satu hari satu malam, ya, butuhnya manusia kepada makanan, minuman. Kalau tempat saya daerah Temanggung sana, karena tembara, janipun caket menglumpati gunung Sumbing, kena muter nih kalau gitu. Ya, kalau tepatnya begini, butuhnya manusia kepada makanan, tiang mukmin niku butuh ke madangan. Ngaten? Dalam satu hari itu ada yang sekali ning kata. Saya punya teman kalau makan nasi itu sekali. Dulu teman kuliah, ya beliau dari Qasim, Saudi. Nah, itu beliau kalau makan 3 kali, tapi makan nasinya sekali. Kalau pagi itu hanya roti sama susu. Kalau sore makan buah sama susu. Kalau makan nasi hanya siang hari, nung sak menten. Jadi dimakan saya ping telu, bahkan beliau sekali. Butuhnya manusia kepada makanan dalam sehari semalam ada yang sekali, ada yang 2 kali, atau tempat kita rata-rata 3 kali. Yang lebih dari 3 kali itu ada, tapi tidak banyak. Paling-paling kelas-kelas SMA kelas 2-an niko, sing gek semego, yang sehari isaping pinten. Sehari kalau SMA kelas 2 niku pinten misalnya. Oh, anak kula niku yang ke ini sawek sami libur niki, nggih. Yang di UMS semester 7 libur kayak rame kan kalau lanang-lanang sedaya nggih. Mbarep itu kelas semester 7, yang kedua itu ya kelas 2 aliyah, terus ada momongan dari istri itu ya di Madinah juga baru pulang liburan. Yang ketiga, 4 itu SD kelas 5. Yang SMA kelas 2 itu nek dong liburan pulang ke rumah niku sehari saged ping menten. Oleh ra nyebut angkane niku ngewuhke ngoten. Tur tandukane yo gedine kok. Kula nggih sok ora nyawang tandukane niku, engko ndak nyinggung perasaan. Jadi begini, butuhnya manusia kepada makanan itu sehari ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tetapi wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfasi. Tetapi kalau ilmu itu akan selalu dibutuhkan bi'adadil anfasi sepanjang tarikan nafas. Selama kita masih bisa bernafas, semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, setiap tarikan nafas kita butuh ilmu. Sehingga dari pagi kita bangun tidur sampai sekarang saya kan sudah membutuhkan ilmu yang sangat banyak. Milo ilmu itu lebih dibutuhkan oleh orang-orang mukmin, oleh kita semua dibanding butuhnya kita kepada makanan. Dan ilmu ini satu anugerah yang sangat luar biasa. Ibu bapak, saya menukil perkataan Sufyan ibnu Uyainah. Beliau ini seorang ulama tabi'ut tabi'in, lahir di Kufah,
kemudian ya, pindah ke Makkah, jadi ulama yang sangat agung, ahli hadis, kemudian menjadi imam di Masjidil Haram, dan beliau ini hafal tidak kurang dari 70.000 hadis. Tidak kurang dari 70.000 hadis. Kula jenengan ngapalki hadis seluruh maupun angger ngarep kelingan buri lali. Sing buri kelingan ngarep lali. Ini Sufyan ibnu Uyainah. Lematan begini. Lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdhal minan nubuwah. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini, tidak ada satupun pemberian yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini yang lebih agung dibanding nubuwah, kenabian. Kenabian itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada para hambanya. Dan kita pun nerimo, kan ngoten, tidak mendapatkan bagian itu. Karena kenabian sudah ditutup. Jumlah dan nabi dan rasul pun juga jumlahnya sangat banyak. Ada berapa jumlah dan rasul itu sekalian? Berapa? Nah, jawaban yang tepat niku kathah. Niku jawaban sing paling selamat niku ya. Banyak ya. Kalau di kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Sabir Al-Jazairi itu disebutkan jumlah nabi dan rasul itu tidak kurang dari 124.000. Jadi jumlahnya sangat banyak. Kata Sufyan ibnu Uyainah, tidak ada satupun pemberian yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih utama dibanding kenabian. Lalu kata beliau, walam yu'ta ba'dan nubuwati syai'an afdhal min talabil ilmi wal fikhi, dan tidak ada pemberian setelah kenabian itu tidak ada pemberian yang lebih agung dibanding ketika seseorang tergerakkan hati dan pikirannya untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Jadi ketika seseorang tergerak hatinya, langkahnya menuju ke majelis ilmu, hakikatnya itu satu anugerah yang teragung, yang bisa mengalahkannya hanya nubuwah atau kenabian. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama di Masjid Al-Arqam ini dalam rangka kita nadai anugerah yang telah Allah berikan kepada para hambanya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ya, tema kita ini. Di antara tujuan pernikahan itu, di antaranya adalah, saya yakin tujuan orang menikah itu banyak. Di antara tujuannya adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Ayat yang setiap mubalik pasti hafal. Sebab niki mesti metu nek teng ular-ular nikah. Ini surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, di situ litaskunu ilaiha. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu entry point-nya. Allah katakan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan dari kalian, Allah menciptakan untuk kalian, kan begitu, azwaja, yaitu istri-istri dari jenis kalian. Kata Allah, litaskunu, supaya kamu bisa mendapatkan sakinah. Sakinah
maknanya banyak. Makna yang cukup mewakili dari semua makna adalah sakinah itu ketenangan atau ketentraman. Itu makna yang mewakili dari sekian makna sakinah. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah, dan kami jadikan di antara kalian itu mawaddah. Mawaddah yaitu rasa cinta. Warahmah, dan rahmah atau kasih sayang. Maka sakinah itu keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman, bukan kesenangan. Senang dan tentram itu beda. Beda. Sebab kalau kesenangan itu bisa dicari dan ada harganya. Tapi kalau ketentraman itu fadlun minallah, given, pemberian Allah Ta'ala. Jadi kalau kesenangan niku iso digoleki, gitu. Nek kula tasih cilik niku golek kesenangan niku murah. Golek godhong kopi terus dipincuk nika, ngoten. Njur kei biting, sodo, tengahe diparingi jagung. Maka yang gerempun pitik niku notol, ngoten. Njur digusah nabrak-nabrak pager niku, wah niku anake, bapakne, mbokne iso kek-kekan nika. Kesenangan bisa murah, bisa mahal. Tapi kalau ketentraman, ketenangan itu pemberian Allah Ta'ala. Milo sakinah itu keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman. Mawadah keluarga yang dipenuhi ya dengan rasa cinta, rasa cinta. Terkait dengan apa? Hal-hal yang bisa dinikmati oleh panca indera. Ini mawadah. Warahmah, keluarga yang diselimuti kasih sayang. Kalau kinten makna ini cukup ya. Sakinah, mawadah, warahmah itu keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, di antara kita semuanya yang hadir di tempat ini, saya yakin tidak ada yang tidak menginginkan keluarga yang tentram. Tidak ada. Semuanya pasti ingin mendapatkan kehidupan yang tentram. Hanya saja kadang-kadang ketentraman itu kadang bisa terwujud, kadang tidak bisa terwujud. Kenapa? Kadang di antara pasangan suami atau istri itu ada di antaranya yang tidak mau menuju ke sana. Baik suaminya atau istrinya atau malah kedua-duanya. Ya. Jadi itu pada kenyataannya. Nah, Ibu Barahimakumullah, di antara langkah untuk mewujudkannya, karena sekali lagi ketentraman itu adalah fadlun minallah, pemberian Allah Ta'ala. Kita hanya bisa mengupayakan, tetapi mutlak mendapatkan atau tidak itu betul-betul anugerah Allah Ta'ala. Beda dengan kesenangan. Nek kesenangan itu bisa dicari. Saya tadi berangkat dari rumah itu jam 5 kurang seperempat. Lewat pertigaan yang menuju Posong. Ini pun antri. Pun antri ini kok. Ada kendaraan roda 4, roda 2, mpun do bonceng-boncengan, mpun ndelir, bisa ndelir. Ndelir niku bahasa Temanggung. Mpun sudah antrian panjang. Saya kemudian, oh iya, ini orang-orang yang sedang mau mencari senang napa tentram? Kesenangan. Karena kesenangan itu bisa dicari dan itu mudah, kadang murah, kadang larang. Nek sing murah mbiyen kula tasih alit niku layangan ming amek tenggene wit-wit niku bisa
dibeli dengan tanpa dibeli harganya mudah. Tapi ketentraman itu given, pemberian Allah Ta'ala. Nah, di antara karena untuk mendapatkan itu ya bisa didapatkan dengan cara yang sangat banyak. Di antara langkah untuk mewujudkan ketentraman itu di antaranya adalah pertama, ini yang paling pokok, membina rumah tangga dengan agama. Membina rumah tangga dengan agama. Kenapa dengan agama? Allah sudah memerintahkan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat yang saya husnudzon 90% yang hadir ini minimal pernah mendengar, bahkan banyak yang hafal di luar kepala. Karena di luar kepala ora dieleke njur lali. Karena mboten teng kepala ya. Membina rumah tangga dengan agama. Ibu bapak, saya singgung sedikit. Kenapa mesti dengan agama? Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita buka di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, ada sesuatu yang menarik. Agama itu di HPT itu didefinisikan begini, ya. Agama atau Islam itu didefinisikan begini. Islam itu adalah ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ini bagi saya definisi yang sangat menarik. Islam itu adalah semua apa saja yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Islam itu adalah semua yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau sekarang, karena kita sudah berbeda zaman, kita sebut dengan sunnah yang sahihah. Baik berupa perintah-perintah atau larangan-larangan atau petunjuk-petunjuk yang di sini menariknya, yang semuanya itu tujuannya adalah lisolahil ibad, untuk kemaslahatan hambanya, dunyahum, baik urusan dunianya, wa ukhrahum, maupun urusan akhiratnya. Jadi Islam itu adalah semua yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perintah-perintahnya, larangan-larangannya, himbauan-himbauannya, atau petunjuk-petunjuknya, yang semuanya itu baik adanya perintah, adanya larangan, adanya himbauan-himbauan, semuanya itu hanya untuk maslahat manusia, baik dunianya maupun akhiratnya. Sehingga begini, tidak ada satupun perintah Allah yang tidak membawa maslahat. Ini yang harus kita tanamkan dalam keyakinan kita. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, kenapa Allah memerintahkannya? Allah memerintahkannya itu karena kalau itu dilakukan akan membawa maslahat. Sekarang ibu sekalian, kula matur, adakah perintah Allah yang tidak ada maslahatnya? Mboten mboten. Poso itu maslahat mboten. Ngelih lho niku. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak membawa maslahat. Dari yang namanya sholat, wudhu, kemudian puasa, zakat, ya, semua yang Allah perintahkan itu semuanya pasti akan membawa maslahat bagi hambanya. Demikian sebaliknya,
tidak ada satupun larangan yang dilarang oleh Allah atau Rasulnya. Kenapa dilarang? Karena kalau dilakukan pasti akan mendatangkan madarat. Sehingga semua perintah Allah dan Rasulnya pasti membawa maslahat, semua larangan Allah dan Rasulnya pasti membawa madarat. Ketika itu diikuti, insya Allah keluarga kita akan mendapatkan ketentraman. Ya, oleh karenanya Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya mewajibkan kita untuk mengajarkan agama kepada keluarga kita. Dan faedah dari kita ya beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah ini manfaatnya, masalahnya sangat banyak sekali. Tidak mungkin bisa kita sampaikan ya satu persatu. Dengan kata lain apa? Ketika ada seorang mukmin benar-benar melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia berupaya untuk meninggalkan larangan dan Rasulnya, insya Allah ketentraman dalam kehidupannya pasti akan ia dapatkan. Ketika seorang hamba mau untuk melaksanakan ajaran Islam. Sebaliknya, jangan berharap sebuah keluarga akan bahagia, akan tentram, akan tenang jika penghuninya jauh dari agama. Ini kalimat yang harus selalu kita pegang. Jangan jangan berharap sebuah keluarga itu akan mendapatkan kebahagiaan, ya, ketentraman kalau penghuninya jauh dari Islam. Sangat tidak mungkin. Kalau kesenangan barangkali bisa mendapatkan, gitu. Sing sakniki do rame-rame niko, ya, di kampung-kampung anak-anak yang do tongkrang-tongkrong gaweane ora cetha ning pengin kelambine apik, HP-ne apik, sepeda motore nggih apik, lek tongkrong tekan bengi akhirnya napa? Yang dibuka-buka aplikasi judi online. Mbok yo oleh oke seberapapun ndak mungkin akan mendapatkan ketenangan. Kalau kesenangan barangkali. Tetapi ketika ada seseorang meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Islam, ya, tidak mungkin dia akan mendapatkan ketentraman meskipun dipenuhi dengan kesenangan. Surat Toha yang sering kita baca, Allah memperjelas, Allah mempertegas, waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Ketika seseorang itu berpaling dari Allah, berpaling dari mengingat Allah Ta'ala, maka mereka pasti akan mendapatkan kehidupan yang sempit, akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, Ibu rahimakumullah, bahwa ya ketentraman atau sakinah itu bisa didapatkan, langkahnya adalah dengan cara membina rumah tangga melalui atau dengan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak rahimakumullah, yang kedua, sakinah, keluarga yang sakinah, mawadah warahmah itu akan bisa diraih, didapatkan kalau suami dalam keluarga itu dia memang sosok suami yang bertanggung jawab. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan dalam keluarganya. Imma faddalallahu ba'dum ala ba'din, ya, ini dikarenakan karena
Allah Ta'ala telah melebihkan ya sebagian mereka atas sebagian lain karena yang laki-laki ini adalah wabima anfaqu min ambalihim, karena laki-laki itu mayoritas merekalah yang memberikan nafkah kepada keluarga mereka. Nah, sosok seorang suami yang bertanggung jawab itu diantaranya adalah ketika mereka taat dalam ibadahnya. Yang kedua, mohon maaf, tidak pelit dalam urusan nafkahnya. Semakin nyah-nyoh, ya, nyah-nyoh pirsa nggih? Nyah-nyoh niku napa? Nggih, nyah-nyoh niku. Ya, filosofinya kan seperti keran gitu. Keran di kolam niku. Kalau kemudian air di kolam itu kita ambil, otomatis kerannya akan mengalir. Mungkin mawon ya kerane ra tahu milih. Itulah filosofi nafkah, ya, tidak pelit dalam urusan nafkah. Kemudian peduli ya pada pendidikan keluarga. Kalau kemudian sang suami belajar agama, dia punya komitmen apa? Istrinya kudu melu. Kalau dia punya putranya juga kemudian diajak. Peduli pada pendidikan keluarga. Sabar terhadap kelakuan buruk anggota keluarga jika ada, kan itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah tidak melewatkan satu hari pun tanpa mendoakan keluarga. Ini penting sekalian. Kita ini jangan sampai ada hari tanpa mendoakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Jangan sampai ada hari bagi suami, jangan sampai ada hari tanpa mendoakan istri dan anaknya. Istri juga begitu. Jangan sampai ada hari bagi seorang istri tanpa mendoakan kebaikan untuk suami dan anak-anaknya. Karena ini salah satu langkah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kalau seorang suami tidak bertanggung jawab, misalnya kejam, ini gambar mawon, niki karikatur, nek gambar wong asli kok ndak digoleki wong pundi gitu. Nek jenengan mesti wong Temanggung. Ya, kalau seorang suami itu tidak bertanggung jawab, ya, kejam, kemudian malas beribadah, ya, kemudian pelit, kemudian tidak peduli pada keluarganya, jengkelan, kemudian tidak pernah mendoakan keluarganya. Mohon maaf, jangan berharap hidupnya mendapatkan ketentraman. Kalau sosok suami seperti ini, suami yang tidak bertanggung jawab, kejam, kan ada di media-media sosial ini kan, ada yang sekarang KDRT, beberapa waktu yang lalu itu kan ada di berita itu ada seorang suami yang membakar istrinya hidup-hidup. Ya, kemudian ada yang pelit dalam keluarganya, dalam nafkahnya, tidak peduli pendidikan keluarganya. Kalau ada suami seperti ini, maka jangan berharap hidupnya mendapatkan ketentraman sebelum ia mau untuk berubah. Ini yang kedua, langkah yang kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak, supaya simpel. Yang ketiga, ya, langkah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, yang tentram, setelah rumah tangganya dibina dengan agama. Suaminya sosok yang bertanggung jawab. Maka yang berikutnya apa? Istrinya
harus menjadi istri yang taat. Ada satu hadis yang saya marry dengan hadis ini. Ya. Rasulullah mengatakan, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shommat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, kata Nabi begitu. Ketika seorang wanita beres sholat 5 waktunya, satu. Yang kedua, beres puasa Ramadannya, dua. Tiga, dia selalu menjaga kehormatannya, yang ketiga. Yang keempat, jika masih punya suami, dia taat kepada suaminya. Kalau 4 perkara ini beres pada seorang wanita, kata Rasulullah, akan dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk surga melalui pintu mana yang kalian kehendaki. Tidak ada hadis yang seperti ini yang untuk laki-laki. Bapak-bapak padosi nganti diwolak-walik raono. Ini hanya ada untuk ibu-ibu, untuk wanita, luar biasa. Kenapa? Karena beresnya ini, ya, beresnya wanita pada 4 perkara ini akan memberikan sumbangsih bagi ketentraman dalam rumah tangga. 4 ini kok tidak beres, ketentraman rumah tangganya tidak akan sempurna. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wanita yang terbaik itu yang seperti apa? Yang best of the best itu yang seperti apa? Beliau sederhana, hanya mengatakan apa? Wanita terbaik itu adalah tasurru idza nadhara, seorang wanita yang manakala suaminya memandangnya, suaminya merasa nyaman. Nyenengke. Nyenengke niku mboten kudu ayu. Nggih. Ayu ning nyontong mawon. Bisa nyontong. Kok kebrucut kula niku. Nyontong niku ming mecucu mawon nggih. Ndak menyenangkan, ya. Nabi matan begitu, wanita yang ketika disawang, nalikane dipun sawang dilihat, ia menyenangkan. Menyenangkan itu ndak harus cantik. Nggih. Cantik tapi tadi sikapnya, akhlaknya buruk, ya makan hati, marake darah tinggi, gitu. Yang kedua, wanita yang ketika suami memerintahkannya, ia pun mentaatinya selama bukan perintah yang maksiat. Yang ketiga, seorang wanita yang ketika suaminya tidak berada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjaga harta suaminya. Ora sak karepe dhewe. Wanita yang ketika suaminya tidak di rumah, dia bisa menjaga kehormatannya, ya, dan menjaga harta suaminya. Ibu rahimakumullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu mengatakan begini, ada 6 sifat wanita yang 6 ini buruk. 6-6-nya buruk. Pertama adalah ananah. Ananah niku kabelan ngangluh. Bisa ngangluh. Mengeluh terus. Pagi ngeluh, sore ngeluh. Tidak ada hari tanpa mengeluh. Pagi-pagi pulang belanja, bertemu suami, ngeluh. Tahun ini mundak larang, tempe ini mundak larang. Besok, ya, besok juga ngeluh lagi. Tukoke sandal, jaluk sandal, tukoke sandal raga penerang, ngeluh. Mau Idul Fitri, ya, kurung tuku-tuku itu sudah ngeluh. Wis kadung ditukoke mboten kebenaran nggih, ngeluh. Wanita yang terlalu banyak mengeluh. Dan ini kalau ibu bapak baca di khutbahnya Nabi pada khutbah hari raya, Nabi mengatakan ketika khutbah di hadapan kaum wanita,
Ketika Nabi mengatakan kebanyakan, aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah, mohon maaf, wanita, disebabkan karena kurangnya rasa syukur mereka kepada suaminya. Anane nganglo mawon. Bahkan kadang-kadang HP jadi sasaran. Angger-angger update status kok sumpek. Nah, begini ya. Sehingga wong-wong do maca ana apa kae, ana apa kae. Ya. Ini bukan sosok yang baik. Yang kedua, mananah. Mananah. Ini yang suka mengungkit-ungkit. Sing biyen dielek-elek meneh. Ketika suami berbuat salah kepada istri, biyen, wis ket biyen dieling-eling terus sampean ki kelan perang biyen kae. Sampean kan itu tak tuling itu sampean ki kelingan biyen kae, gak rande duit, baca SPP tak silai itu 300.000, ming 300.000, tapi yang berjuta-juta lali kabeh. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Hananah, yang suka membanding-bandingkan. Alah bapak nih, sampean ki pancen ora lumrah uwong. Ngoten. Apa bangkong mbok ngoten ta niku. Ora lumrah wong mbok kaya kae. Ngoten. Mbok kaya kae. Yang suka membanding-bandingkan ini akan berpengaruh pada jiwanya. Ini perempuan dan laki-laki sebenarnya sama. Ada seorang yang bertanya kepada seorang alim, ya, dia mengatakan begini, ya Syekh, ketika saya menikahi istri saya dulu, istri saya itu cantik, sekarang wis elek banget, ya, sudah jelek sekarang ya Syekh. Apa kata beliau? Bagi kamu, seandainya semua wanita yang ada di dunia ini meninggal semuanya, kecuali hanya ada kambing dan binatang-binatang, kamu pasti akan mengatakan istrimu lebih jelek daripada kambing. Karena yang bermasalah adalah diri kamu, bukan istri kamu. Artinya apa? Seneng banding ke. Saya tidak akan meneruskan lagunya. Wong mesti kalah katanya ini. Ya. Ini hananah. Kemudian hadakah, konsumtif, boros. Ya. Orang yang terlalu boros dalam membelanjakan harta suaminya. Lalu barokoh, ya, barokoh, banyak bersolek sampai dia melupakan suaminya, melupakan anak-anaknya, mengdandan awake dhewe sampai anaknya ngurung ngadus umbelen kosean radopeni babar blas kok dandan saja. Adakah? Ada. Nek teng mriki mboten enten. Ya. Jadi orang yang berlebihan dalam bersolek, berdandan penting. Tapi kalau berlebih-lebihan sampai apa? Lupa suami, kemudian lupa anak, lupa kewajiban. Ini yang kemudian menjadi masalah. Dan sedekah, ya, sedekah ini wanita yang terlalu banyak bicara. Meskipun memang pada dasarnya wanita itu lebih banyak bicaranya daripada laki-laki. Enten wong putri sekawan kalih wong kakung 8 niku mesti luwih rame. Wong putri sekawan, wong kakung 8 itu mesti luwih rame. Wong putri sing 8. Nah, memang begitu sekalian. Tapi ini sekalian, ini ya, jadi 6 hal ini perlu menjadi perhatian untuk kita semuanya. Ya, jadi anana kakian ngeluh, suka mengungkit-ungkit pemberian, suka membanding-bandingkan, boros, berlebihan dalam bersolek, lali tanggung jawab, kakian ngendikan, ini yang bisa menyebabkan ketentraman dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan. Ini yang ketiga. 4, Ibu rahimakumullah, ya.
Ketentraman dalam rumah tangga itu adalah yang keempat langkahnya manakala memiliki anak. Bahkan ya ada kalimatnya hanya dan anak-anaknya anak yang soleh. Anak soleh ini sebuah anugerah. Ibu bapak kalau panjenengan buka surat Al-Ahqaf dan ini menjadi doa kita semuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini mengingatkan kita kalau usia kita sudah 40 tahun ke atas. Kalimatnya kan idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Kalau usia kita sudah 40 tahun ke atas, sudah harus banyak syukurnya, harus banyak beramal soleh, harus banyak berpikir sudah punya anak soleh atau belum, sudah harus banyak bertaubatnya, dan sudah harus punya komitmen saya tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini kalau usia kita di atas berapa? Di atas 40 tahun. Ibu bapak, anak itu anugerah, amanah, sekaligus ujian. Kadang anak itu membahagiakan orang tua, tetapi kadang anak itu menyusahkan orang tua. Di dunia bisa membanggakan ini kalau anak ini anak yang saleh. Di akhirat ya, di akhirat bisa membahagiakan. Di dunianya membanggakan, di akhiratnya ini membahagiakan. Bagaimana kalau tidak punya anak? Anak itu anugerah. Kita bisa untuk adopsi anak. Tapi ibu bapak ngaten, saya ini hanya saya merenung saja. Kalau adopsi anak tidak punya putra, sebuah keluarga, belum Allah paringi putra, kalau adopsi menurut saya, bagi saya, kalau adopsi dua sekaligus, laki-laki dan perempuan. Karena memang anak adopsi itu tetap tidak bisa dinasabkan kepada yang mengadopsi. Sehingga mereka itu bukan mahram. Sehingga ketika di usia sepuhnya, nek sing gerah niku bapaki, nanti anak yang kakung yang bisa merawat intensif. Kalau yang gerah itu ibu nanti adopsi yang perempuan yang bisa maksimal, tidak bisa silang. Karena bagaimanapun anak adopsi itu adalah bukan mahram, berlaku ketentuan syariat. Maka kalau hanya satu itu nanti ya adopsi perempuan, yang gerah bapak-bapak, ibu yang istrinya baru keluar kota waktu yang lama, repot. Ada hal-hal yang membatasi ini. Jadi yang ketiga adalah anak yang saleh. Yang keempat, yang kelima ibu sekalian, yang kelima kehidupan sakinah itu bisa diraih dengan nafkah yang cukup. Namanya cukup niku sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nek wong Jawa enten istilah ya ono si dadap, ono si jati. Masing-masing punya kapasitas untuk memenuhinya. Kita ingat Rasulullah mengatakan ada 4 perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan 4 perkara yang mendatangkan kesusahan. Yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah istri yang soleha. Yang kedua, rumah yang luas. Meskipun sekarang rumahnya semakin sempit, wong di kotak-kotak karo bapak nih. Tapi kalau meskipun sempit, ya, kalau tempat saya ada istilah teman-teman di Temanggung itu RS,
es, 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 es rampung-rampung. Ya. Rumah sangat sempit, sampai-sampai selonjor saja sangat susah sekali. Tapi kalau hatinya longgar, ya tetap longgar kan gitu. Ya. Kemudian tetangga yang baik. Lalu markabul hani, kendaraan yang hani niku siap pancal. Ora kitung rapi. Ya. Ini kata Nabi, kebahagiaan itu manakala apa? Istrinya solihah. Yang kedua, rumahnya luas. Coroto sempit, luas nang adi gitu. Yang ketiga, tetangga-tetangganya baik. Ibu bapak, panjenengan, mbok yo sugiye pol. Itu kalau ngarep omah rampok, beri omah maling, tonggo omah copet, itu ndak akan bahagia. Jadi itu tetangga yang baik dan kendaraan yang siap pancal. Ya. Adapun besaran nafkah itu kalau di surat At-Tolak Allah katakan apa? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Sing jembar nafkahnya kudu longgar gitu. Siapa yang hartanya banyak, nafkahnya harus longgar. Wa mangkudira ala rizquhu. Di sini Allah menarik menyampaikannya. Tetapi siapa yang Allah Ta'ala tetapkan rizkinya rapati ya oke. Falyunfik mimma atahullah. Ya sudah, berikan sesuai yang ia punya. Karena Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Itu Bapak, rahimakumullah, ya, kalau suami pelit bagaimana? Itu dulu terjadi di zaman Nabi. Jadi ada seorang sahabiyah, ya, namanya Hindun binti Utbah. Dia datang kepada Nabi, ya, mengadukan kalau suaminya itu pelit. Dia bertanya, ya Nabi, kalau suami saya pelit, nafkahnya pelit kepada saya, bolehkah saya mengambilnya? Ya, wah itu langsung menipulik nih kok. Semangat tenan nih. Jadi bolehkah ya kalau suami itu pelit ya bolehkah istri mengambil untuk mencukupi kebutuhannya bukan kekarapane tapi kebutuhannya. Rasulullah mengatakan khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baitiki. Menarik kalimatnya ini. Ya, ini harus dicermati nih. Ambil saja dari hartanya dengan cara yang baik yang bisa mencukupimu dan mencukupi keluargamu. Nafkah itu ada yang untuk istrinya dan untuk keluarganya. Ini kena dikupas panjang nih. Jadi nafkah itu ada yang khusus diberikan istrinya dan juga untuk keluarganya. Nek ono, ngoten nek ora ono nggih sudah ndak wong seneng nama mboten enten nggih. Terakhir yang keenam Ibu Bapak bahwa ini yang tidak kalah penting ya, bersama dalam suka dan duka. Wong niku sok gelem senenge ning ra gelem susah bersama dalam suka dan duka. Yang harus kita jadikan komitmen bersama adalah bahwa rumah tangga kita itu bahtera menuju ke surga. Istilah ngeten. Nek wong kek ngantenan niku kaya wonten tiyang Wonosobo badhe tindak teng Kalimantan. Sing ngeterke pirang-pirang saengkel ngoten niku sangune pirang-pirang lontong, arem-arem, tahu bacem, ndok godhog niku mengantarkan itu kan nek mbiyen kan ngoten. Kalau zaman saya cilik niku nek ngetrike ngoten niku, seneng niku. Saya ngetemanggung mangke diterke pun tekan secang nika, tekan ngene jambu sing menggok-menggok nika, tempe bacem taun pun do dipangan, lekas do mutah-mutah. Ya, jadi nek pianten ngantenan kan ibarat seperti itu, baru diantarkan, pelaminan kan diantarkan, sing ngeterke oke, panganane pirang-pirang. Tetapi ketika sudah ya bahtera sudah mulai berjalan, sing ngeterke do bali, kapal sampai di tengah laut sudah berjalan sendiri. Di situ akan ada ombak.
akan ada angin, akan ada topan. Kalau pasangan suami istri itu beda karepe, sisi pengen melaku ngalor, sisi pengen melaku ngidul, mendayung dengan arah yang berbeda, kapalnya akan karam dan tenggelam. Artinya tujuan bersama tidak akan bisa diraih, sehingga dibutuhkan ayunan dayung yang sama arahnya, sama semangatnya, dan sama keikhlasannya, sehingga tempat yang akan dituju bisa didapatkan. Ibu Bapak rahimakumullah, barangkali itu pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Ya, ada beberapa langkah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Pertama, membangun rumah tangga berdasarkan agama. Tidak bisa tidak. Dua, suami harus bertanggung jawab. Tiga, istri harus taat. Keempat, anak-anaknya, bagian rumah tangga itu disolehkan. Yang kelima, nafkahnya dicukupi. Yang terakhir, seia sekata dalam suka maupun duka. Insya Allah itu di antara sekian langkah untuk mendapatkan, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan, dan kami cukupkan dengan bila tuwek wal hidayah. Nasrun minallah wa min qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan katsira, kita ucapkan pada Ustadz kita, Bapak Ki Haji Agus Effendi, MAG dari Temanggung. Menarik Bapak Ibu, sangat menarik ya. Sebelum kajian pagi hari ini kita tutup, ada beberapa informasi. Yang pertama sekaligus dua, untuk kajian KKS, kajian keluarga sakinah untuk umum di Masjid Mafaza sebelah timur Hotel Krishna. Sedangkan yang kedua, dari pimpinan daerah Aisyah, untuk hari ini kegiatan kajian Ahad Legi akan disampaikan Ibu-Ibu Aisyah untuk umum nanti setelah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Arqam. Untuk keputrian, jadi kaum hawa, Bapak Ibu, Ibu-Ibu semuanya, dan remaja nanti kita bisa ikuti bersama setelah kajian Ahad pagi hari ini. Sebagai penyelenggara adalah Ibu Pimpinan Daerah Aisyah. Nanti ibu-ibu bisa mengikuti kajian bersama di Masjid Al-Arqam. Jangan lupa juga KKS nanti untuk umum di Masjid Fatimatu Zahro di depan Hotel Krishna. Jam 8 untuk umum. Ya. Jadi informasi yang pertama, dua sekalian kajian, yang satu di Mafaza untuk umum, yang kedua adalah khusus ibu-ibu keputrian. Sebagai penyelenggara adalah pimpinan daerah Asia. Tadi Ibu Ustadzah Ervika menyampaikan amanahnya untuk mengajak kepada seluruh ibu-ibu dan adik-adik sekalian khusus keputrian. Untuk informasi yang kedua, laporan perkembangan keuangan Masjid Al-Arqam.
Jumlah saldo sampai hari ini 4.561.850, dikeluarkan sebagai operasional masjid 1.110.000, sehingga saldo bersih sampai hari ini 3.451.850. Mudah-mudahan infak sedekah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kajian pagi hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.